Soal nomor 1. Ditanyakan bayangan titik 2,-3 jika dicerminkan terhadap sumbu X, lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6. Kita perhatikan gambar ini. Pencerminan mendatar dan pencerminan vertikal titik A dengan koordinat A, B. Ya, absisnya A, ordinatnya B. Pencerminan mendatar, ordinat tidak berubah. Pencerminan vertikal, absis tidak berubah. Titik B adalah bayangan titik A pencerminan terhadap sumbu X. Koordinat titik B, absisnya A, pencerminan terhadap sumbu X, ordinat berubah tanda. Jadi koordinat titik B adalah A, negatif B. Titik C, pencerminan titik A terhadap garis X sama dengan K. Koordinat titik C, absisnya A ditambah 2 kali K dikurangi A. Ordinatnya tidak berubah. Titik D, bayangan titik A pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Absisnya tidak berubah, ordinatnya B ditambah 2 kali H dikurangi B. Koordinat titik D. Titik E, pencerminan titik A terhadap sumbu Y. Absisnya berubah tanda, ordinatnya tidak berubah. Jadi koordinat titik E adalah negatif A, B. Titik 2,-3, pencerminan terhadap sumbu X. Absisnya tidak berubah, ordinatnya berubah tanda. Negatif 3 menjadi 3. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan 6. Pencerminan mendatar, absisnya tidak berubah, ordinatnya tidak berubah, absisnya 6 dikurangi 2 sama dengan 4, 2 tambah 2 kali 4, 2 tambah 8, 10. Jadi bayangan titik 2,-3 jika dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 6 adalah 10,3. Soal nomor 2. Titik B negatif 2, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan pergeseran 6 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas diperoleh titik P aksen A, 7. Ditanyakan nilai dari A tambah B. Titik negatif 2, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Ya, pencerminan mendatar, ordinat tidak berubah. Absisnya negatif 2 tambah 2 kali A dikurangi negatif 2. Absisnya disederhanakan. 2 tambah 2A, B. Dilanjutkan pergeseran 6 satuan ke kiri dan
3 satuan ke atas. Translasi negatif 6 positif 3. Hasilnya 2 tambah 2A dikurangi 6, B tambah 3. Ini sama dengan A,7. Jadi 2A dikurangi 4 sama dengan A, dan B tambah 3 sama dengan 7. Diperoleh A sama dengan 4 dan B sama dengan, B juga sama dengan 4. A tambah B sama dengan 8. Soal nomor 3. Ditanyakan hasil translasi negatif 1 positif 4 dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X untuk titik 3,5. Titik 3,5 dengan translasi negatif 1 positif 4 digeser ke kiri 1 satuan dan ke atas 4 satuan. Hasilnya 3 dikurangi 1, 5 tambah 4, 2,9. Dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y menjadi negatif X, X menjadi negatif Y. Jadi bayangannya negatif 9, negatif 2. Soal nomor 4. Ditanyakan hasil dari rotasi titik negatif 10, negatif 3 sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi negatif 3,0. Kita perhatikan gambar ini. Titik A, B dirotasi sejauh θ dengan pusat rotasi 0,0. Hasilnya atau bayangannya adalah titik C, D. Lintasan perpindahan A, B ke C, D adalah busur lingkaran. Lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari-jari, kita misalkan berjari-jari R. Titik A, B membentuk sudut alfa. Menurut definisi perbandingan trigonometri, cos alfa sama dengan A per R. A sama dengan R cos alfa. B sama dengan R sin alfa. Titik C, D membentuk sudut alfa tambah θ. C sama dengan R cos alfa tambah θ. D sama dengan R sin alfa tambah θ. Diuraikan, R cos alfa dan R sin alfa masing-masing diganti dengan A dan B, sehingga diperoleh C sama dengan A cos θ dikurangi B sin θ. D sama dengan A sin θ ditambah B cos θ. Sistem persamaan ini dinyatakan dalam bentuk matriks. C sama dengan A cos θ dikurangi B sin θ. D sama dengan A sin θ ditambah B cos θ. Rumus rotasi titik A, B sejauh θ dengan pusat rotasi 0,0.
Kalau pusat rotasi misalnya titik P, Q, titik P, Q ditranslasi ke titik 0,0, titik A, B mengikuti. Ya, jadi ditulis AB dikurangi PQ. Diperkalikan, lalu hasilnya ditranslasi balik, ditambah PQ. Rumus rotasi titik A, B sejauh θ dengan pusat rotasi titik P, Q. Titik negatif 10, negatif 3 dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat negatif 3,0. Ya, kita ikuti rumus ini. Kosinus 90 derajat sama dengan 0. Sin 90 derajat sama dengan 1. Ya, diperoleh 0, negatif 1, 1, 0. Negatif 10 dikurangi negatif 3, negatif 7. Negatif 3 dikurangi 0, ya, negatif 3. Diperkalikan 3, negatif 7. Ditambah dengan negatif 3, 0. Ya, diperoleh X aksen sama dengan 0, Y aksen sama dengan negatif 7. Jadi bayangannya adalah 0, negatif 7. Soal nomor 5. Ditanyakan hasil dari dilatasi titik 3, negatif 2 dengan pusat 1,2 berskala 3. Dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dilatasi titik A, B dengan pusat dilatasi 0,0 dan dengan skala sebesar K. Bayangan titik A, B adalah titik KA, KB. Ya, jadi absis dan ordinat masing-masing dikali dengan K. Skala atau faktor dilatasi sebesar K, maka jarak ke titik pusat menjadi K kali jarak semula. Jadi dilatasi dapat memperbesar atau memperkecil tergantung nilai K. Memperbesar kalau nilai K lebih dari 1 dan memperkecil kalau nilai K antara 0 dan 1. Kalau nilai K negatif, ya hasil dilatasi terletak di sini pada perpanjangan garis ini. Dilatasi dengan faktor dilatasi bernilai negatif disebut dilatasi tidak sepihak. Ya, ini kalau pusat dilatasi 0,0. Kalau pusat dilatasi misalnya titik P, Q, ya titik P, Q ditranslasi atau digeser hingga berimpit dengan titik 0,0, titik A, B mengikuti. Hasil dilatasi kemudian ditranslasi kembali. Ya, jadi bayangan titik A, B dengan pusat dilatasi P, Q berskala sebesar K, absisnya K dikali A dikurangi P ditambah P, ordinatnya K dikali B dikurangi Q ditambah Q. Titik 3, negatif 2 dengan pusat dilatasi 1,2 berskala 3. Ya, kita ikuti rumus ini.
Hasilnya 7, negatif 10. Ya, selanjutnya titik 7, negatif 10 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, absis dan ordinat bertukar tempat. Ya, jadi bayangannya negatif 10,7.